Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dahruji selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal Syariah dan juga teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang instrumen pasar modal syariah. Sebelumnya, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri adalah Jumriyah, ada rekan saya Yulianita Rezani, dan juga Intan Dwi Karisma Putri, ada Rahmalia, dan juga ada Indrinia Diah Putri Islamiyah. Baik, saya di sini adalah presentator pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian saham. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumriyah, NIM 02. Langsung saja, apa yang kalian ketahui tentang saham? Saham pada dasarnya adalah suatu tanda bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Namun, dalam transaksi jual beli bursa efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Nah, saham juga merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga para pemegang saham memiliki hak untuk mengklaim dividen maupun distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham lainnya. Jadi saham ini adalah seperti sertifikat, di mana sertifikat itu adalah bukti hak kepemilikannya. Selanjutnya adalah saham syariah. Saham syariah merupakan saham yang diperdagangkan di dalam pasar modal syariah. Saham syariah juga harus datang dari emiten-emiten yang memiliki kriteria syariah. Nah, dengan demikian, saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Maka, dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dan juga konsep penyertaan modal tersebut menggunakan sistem dengan bagi hasil, di mana usaha itu merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Di antaranya adalah yang pertama, pengumuman pembagian dividen tunai. Karena dividen tunai atau dividen saham dapat mengurangi jumlah laba ditahan perusahaan. Nah, oleh sebab itulah dapat mempengaruhi harga saham. Yang kedua adalah stock split atau pemecah saham. Artinya, saham dipecah menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya. Jadi saham itu dipecah menjadi banyak namun per lembarnya nilainya jauh lebih rendah. Yang selanjutnya adalah right issue. Right issue adalah menerbitkan saham baru sebelum ditawarkan kepada investor baru, sehingga harga saham akan menjadi jauh lebih rendah. Yang selanjutnya adalah warrant. Warrant adalah hak yang diberikan oleh pemegang saham, namun harga warrant jauh lebih rendah dengan harga saham. Nah, yang selanjutnya adalah merger dan akuisisi, dan juga ada January effect serta insider information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Karisma Putri, NIM 061. Saya di sini sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis saham. Nah, dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis saham. Ada beberapa sudut pandang dalam membedakan jenis-jenis saham. Yang pertama, saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang kedua, saham ditinjau dari cara peralihan. Yang ketiga, saham ditinjau dari kinerja perdagangan. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis saham yang ditinjau dari segi kemampuan dan hak tagih atau klaim. Nah, dari tinjauan yang pertama ini, saham itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Saham biasa ini merupakan saham yang memiliki hak
klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi atau pembubaran perusahaan, pemegang saham biasa ini akan mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Nah, ciri-ciri dari saham biasa ini yang pertama, dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara atau one share one vote. Yang ketiga, adanya hak memperoleh pembagian kekayaan apabila perusahaan bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Untuk yang kedua, yaitu saham preferen atau preferred stock. Nah, saham preferen ini merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian. Nah, saham preferen ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. Yang kedua, tidak memiliki hak suara. Yang ketiga, dapat memengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. Yang keempat, memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan likuidasi. Jadi perbedaan dari saham biasa dengan saham preferen itu yang mana kalau saham biasa akan memperoleh prioritas paling akhir saat pembagian dividen. Namun untuk saham preferen ini akan memperoleh prioritas paling utama. Nah, itulah perbedaan dari saham biasa dan saham preferen. Nah, yang ketiga yaitu saham treasury. Saham treasury ini merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar lalu kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tujuan tertentu. Namun, tujuan tertentu itu bisa dikatakan bahwa setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda, baik perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi intinya, perusahaan treasury ini merupakan saham treasury ini merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dikeluarkan dan beredar, lalu kemudian diberi kembali dengan tujuan tertentu. Nah, tujuan itu akan berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis saham yang ditinjau dari cara peralihan. Nah, ditinjau dari cara peralihan ini saham memiliki dua jenis. Yang pertama, saham atas unjuk, yang kedua, saham atas nama. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang saham atas unjuk. Saham atas unjuk ini pada dasarnya saham yang berwujud tidak tertulis nama pemiliknya, yang mana saham ini sangat mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Sedangkan hukumnya, siapapun yang memegang saham ini maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga pemilik saham atas unjuk ini harus berhati-hati dalam membawa dan menyimpannya. Karena kalau sertifikat saham tersebut itu hilang, maka pemilik sertifikat tersebut tidak dapat meminta duplikat penggantinya. Nah, untuk yang kedua yaitu saham atas nama. Saham atas nama ini merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, bagaimana cara peralihannya, di mana cara peralihannya, dan harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Jadi perbedaannya kalau saham atas unjuk itu saham yang tidak tertulis dan saham ini harus bersifat hati-hati dalam menyimpan dan membawanya, karena sekali sertifikat saham tersebut itu hilang, maka pemiliknya itu tidak akan dapat mendapatkan duplikat penggantinya. Nah, berbeda lagi dengan saham atas nama. Saham atas nama ini saham yang sudah ditulis jelas namanya siapa, pemiliknya siapa, dan cara peralihannya juga melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Untuk jenis yang ketiga yaitu jenis saham yang ditinjau dari kinerja perdagangan. Nah, yang pertama yaitu blue chip stock. Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader di industri sejenis. Itulah saham blue chip stock.
yang mana memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam pembayaran dividen. Blue chip stock ini jenis saham yang dikenal dengan istilah big caps atau dengan kata saham unggulan, yang mana saham ini merupakan saham dari perusahaan yang bisa menggerakkan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, saham ini memiliki nilai fundamental yang sangat kuat dari segi finansial dan manajemennya. Yang kedua, income stock. Nah, income stock ini merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan menyebar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi. Jenis yang ketiga yaitu growth stock. Nah, untuk saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang relatif tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Sehingga saham ini disebut juga sebagai saham yang perusahaannya memiliki proteksi untuk menaikkan nilai perusahaan dengan sangat cepat. Untuk yang keempat yaitu spekulatif stock. Nah, spekulatif stock ini merupakan jenis saham yang mana suatu perusahaan itu tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti. Nah, untuk yang kelima yaitu counter cyclical stock. Nah, saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen reksadana syariah. Nah, secara umum reksadana merupakan wadah dan pola pengelolaan dana atau modal dengan cara membeli unit pernyataan reksadana. Nah, jadi reksadana ini merupakan instrumen yang mengumpulkan dana investasi dari masyarakat yang selanjutnya itu akan diinvestasikan dan dikelola secara profesional oleh yang namanya manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi. Nah, kemudian pengertian dari reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau biasa disebut dengan sahib al-mal dengan manajer investasi atau wakil dari sahib al-mal, ataupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Selanjutnya yaitu macam-macam reksadana syariah. Pada umumnya ada 4 macam reksadana syariah, yaitu yang pertama reksadana syariah, reksadana saham syariah, yaitu merupakan jenis reksadana yang menanamkan sebagian besar investasinya pada instrumen saham yang termasuk ke dalam saham syariah. Kemudian yang kedua ada reksadana syariah campuran, yaitu jenis reksadana yang menempatkan investasi secara menyebar pada instrumen saham, pasar uang, dan juga sukuk. Nah, biasanya return pada reksadana campuran syariah ini berada di antara saham dan pendapatan tetap. Jadi resikonya itu pun berada di antara kedua instrumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada reksadana pendapatan tetap. Nah, jenis reksadana ini menempatkan mayoritas dana investasinya itu di dalam instrumen sukuk yang telah diterbitkan oleh negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ada reksadana syariah pasar uang. Jenis reksadana ini berinvestasi 100% di dalam instrumen pasar uang berbasis syariah dalam negeri seperti sukuk dan deposito syariah. Nah, jenis reksadana ini menempatkan dana instrumennya
instrumen keuangannya dalam jangka pendek. Jadi resikonya paling rendah di antara jenis reksadana lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme operasional dalam reksadana syariah. Di dalam reksadana syariah terdapat dua mekanisme, yaitu yang pertama, mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Karakteristik pada sistem wakalah ini yaitu akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Para pemodal juga menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali pernyataan dalam dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Selanjutnya, pemodal pun berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali pernyataan tersebut. Lalu, pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Kemudian, pemodal juga akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit pernyataan reksadana syariah. Yang kedua yaitu mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik pada sistem mudharabah yaitu yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal atau biasa disebut sohibul mal yang diwakili oleh manajer investasi dengan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas bagi hasil investasi tertentu kepada pemodal. Kemudian yang selanjutnya, pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Nah, selanjutnya manajer investasi pun sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan kelalaian dari manajer investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrinia Diah Putri Islamiyah, NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku. Yang pertama yaitu pengertian suku. Istilah suku berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sak yang berarti sertifikat atau dokumen. Sedangkan jika ditinjau dari segi istilah berdasarkan The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution nomor 17, suku adalah sertifikat yang bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Nah, istilah suku ini merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti istilah obligasi. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI /9/2002 mendefinisikan suku sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku dibagi menjadi 3, yaitu suku mudharabah, suku musyarakah, dan suku istisna. Yang pertama yaitu suku mudharabah, di mana salah satu pihaknya menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut akad yang telah disepakati. Yang kedua yaitu suku musyarakah, di mana kedua belah pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun atau mengembangkan suatu proyek.
Keuntungan dibagi berdasarkan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak tersebut. Yang ketiga, suku istisna, yaitu di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu barang atau objek ataupun proyek. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang ataupun proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari suku. Suku sendiri memiliki beberapa karakteristik diantaranya yaitu yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua yaitu pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga yaitu terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penggunaan prosid harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, penerbitannya melalui wali amanat yang berupa SPV. Yang keenam, memerlukan underlying aset atau sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat suku. Manfaat suku dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu dari sisi pasar modal, dari sisi investor, dan dari sisi emiten. Dari sisi pasar modal, manfaat suku diantaranya yang pertama sebagai kebutuhan instrumen investasi berdasarkan syariah seiring berkembangnya institusi keuangan syariah. Yang kedua yaitu sebagai bentuk pendanaan yang inovatif dan kompetitif. Yang ketiga sebagai pengembangan instrumen-instrumen syariah di pasar modal, baik pasar primer dan pasar sekunder. Dan yang keempat yaitu sebagai pengembangan pasar modal syariah secara lebih luas. Dari sisi emiten, suku memiliki manfaat diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengembangkan akses pendanaan untuk masuk ke dalam institusi keuangan non-konvensional. Yang kedua, memperoleh sumber pendanaan yang kompetitif. Yang ketiga, memperoleh struktur pendanaan yang inovatif dan menguntungkan. Yang keempat, yaitu memberikan alternatif investasi kepada masyarakat pasar modal. Dari segi investor, suku juga memiliki manfaat diantaranya yaitu memberikan imbalan atau return yang kompetitif. Yang kedua, memberikan penghasilan yang stabil untuk para investor. Yang ketiga, yaitu dapat diperjualbelikan di pasar sekunder khusus untuk suku ijaroh dan berpotensi mendapatkan capital gain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek berakun aset syariah. Yang pertama adalah pengertian efek berakun aset syariah itu sendiri. Efek berakun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, dan jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek berakun aset syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, adalah jenis dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian yang kedua adalah EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Adalah efek berakun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang dan pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian yang kedua adalah proses efek berakun aset syariah. Yang pertama adalah aset securitization, yakni kegiatan awal pada proses ini adalah kegiatan yang menentukan, yakni future income yang dilakukan oleh sekuritasi atas aset lainnya. Kemudian yang kedua adalah issuance certificate. Tahap ini adalah tahap penerbitan suatu sertifikat yang sudah dipublikasikan diumumkan sukses apabila hasilnya telah disetujui dari aset dasar, jasa maupun barang serta kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah perdagangan atau trading.
Tahap yang terakhir adalah sekuritasi syariah yang berupa sertifikat yang berasal dari hasil perdagangan. Memperjualkan sertifikat yang berada di pasar sekunder adalah kegiatan yang sangat berarti. Sertifikat sekuritasi bisa dijual pada debitor atau buy al dain lil madni atau pihak lain yang bukan debitor. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam efek beragun aset syariah adalah yang pertama, debitor awal, yakni pihak yang akan berutang pada originator. Kedua, originator adalah pihak yang mengalihkan aset keuangannya atau yang melakukan sekuritasi atas aset keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah servicer, yakni pihak yang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran yang dilakukan hingga negosiasi sesuai dengan kontrak. Kemudian yang keempat adalah issuer, yakni kontrak investasi kolektif. Efek beragun aset merupakan pihak yang dapat menerbitkan EBA syariah, yaitu kontrak antar manajer investasi dan bank kustodi. Berdasarkan aspek pelaksanaannya, EBA syariah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Sedangkan efek beragun aset syariah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, di mana bank kustodian hanya diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kemudian berdasarkan aspek asetnya, EBA syariah asetnya keuangan berupa piutang, pembayaran atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, efek beragun aset konvensional, asetnya berupa tagihan di kemudian hari berupa pembelian kredit pemilikan rumah atau apartemen. Efek bersifat hutang yang dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan aspek DSN atau tim ahli, efek beragun aset syariah memiliki Dewan Syariah Nasional yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah. Selain itu, memiliki tim ahli yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal syariah. Sedangkan efek beragun aset konvensional tidak mempunyai DSN dan tim ahli. Kemudian berdasarkan aspek ketentuannya, kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah wajib memuat kata syariah pada nama efek yang diterbitkan. Manajer investasi dan kustodian merupakan wakil yang bertindak untuk kepentingan para pemegang efek beragun aset syariah sebagai pihak yang diwakili. Aspek portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, efek beragun aset konvensional wajib memberi nama asetnya yang sama dengan manajer investasi dan didahului dengan kontrak investasi kolektif beragun aset dan nomor yang diberikan oleh manajer. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 tentang instrumen pasar modal syariah. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jika teman-teman ingin bertanya, langsung saja di sesi tanya jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.